Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tentang yang membahas tentang bersuci dan salat dari kitab Al-Qaulul Jali. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya salat yang diwajibkan sehari semalam itu hanya 5 waktu. Itu hanya 5 waktu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda sa'irar ra'si, jadi rambutnya itu acak-acakan gitu, tidak beraturan. Kemudian dia meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, akhbirni bima aftaradallahu alayya minas salawat. Jadi kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang sholat-sholat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada saya. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 sholawat, 5 sholat. Ketika kita mengatakan bahwasanya sholat yang wajib sehari semalam itu adalah 5 waktu, maka selainnya itu tidak wajib. Maka kita harus tahu definisi dari wajib itu apa. Kemarin kita sudah menjelaskan dalam bab akidah yang akhir. Definisi daripada wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu imtithalan bis-sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Jadi sesuatu yang Allah janjikan untuk orang-orang yang melaksanakannya. Karenanya orang-orang yang melakukan ini itu apa? Melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan ini karena Allah, karena mencari ridho Allah, karena imtithalan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijanjikan apa? Dijanjikan dengan pahala, dan mengancam kepada orang-orang yang meninggalkannya, yang tidak mengerjakannya, itu dengan siksa. Nah, jadi kalau meninggalkannya itu mendapatkan siksa, kalau dilaksanakannya karena Allah, itu akan mendapatkan pahala. Itu adalah pengertian wajib. Kalau kita tahu bahwasanya sholat sehari semalam itu adalah 5 waktu, berarti selainnya itu tidak wajib. Selain yang 5 waktu itu tidak wajib. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan, umpamanya dia itu katanya itu membacakan hadis Nabi, atau dia itu menyebut hadis Nabi, dia mengatakan begini, man lam yusolli sunnati ya'ti yaumal qiyamati falaysa ala wajhi qit'atul lahm. Orang yang tidak sholat sunnahku, kata dia pingin apa? Berusaha supaya mendorong orang lain untuk sholat sunnah. Dia membawa hadis, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata dia bersabda, orang yang tidak sholat sunnahku maka di hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada. Berarti apa?
Kalau dia datang di hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging mukanya, berarti disiksa. Berarti tidak sama dengan pengertian wajib. Berarti ada sholat yang wajib selain 5 waktu. Berarti kata para ulama, kalau begitu berarti itu adalah hadis dusta. Hadis maudhu', tidak hadis, bukan hadis. Jadi supaya dikatakan orang itu percaya bahwasanya ini hadis, maka dikatakan hadis. Hakikatnya itu bukan hadis. Karena kita mengerti sholat yang wajib itu hanya 5 kali sehari semalam. Selainnya tidak. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa saja sholat yang wajib itu yang diwajibkan kepada umat Nabi sehari semalam 5 waktu. Yang pertama itu adalah zuhur. Maka bagaimana untuk mengetahui waktu zuhur itu bagaimana? Apakah waktu zuhur itu diketahui dengan azan? Bukan. Bukan melalui azan, tapi melalui waktu. Waktu yang telah ditentukan. Jadi bukan ukurannya itu adalah azan. Kalau ukurannya azan, bagaimana orang-orang yang ada di pedalaman yang tidak tidak mendengar suara azan sama sekali. Dia sendiri berarti yang azan, berarti harus tahu waktu kan. Masuknya kapan dan keluarnya kapan. Makanya di sini dijelaskan kapan masuknya waktu, kapan keluarnya waktu. Al-zuhur, wa yadkhulu dan masuk waktu zuhur idza zalatis syamsu ketika matahari itu bergeser ai malat maksudnya bergeser an wasatis samai dari tengah langit ila jihatil maghribi ke arah barat. Wa yamtaddu waktuha dan memanjang waktunya ila masiri ay ila ayyasira sampai zillu kulli syai'in bayangan setiap sesuatu mislahu sama dengan sesuatu tersebut ghaira zilil istiwa'i selain bayangan waktu istiwa. Jadi kita akan membahas tentang waktu zuhur. Kapan sih waktu zuhur itu masuk? Di sini dijelaskan idza zalatis syamsu ketika matahari itu bergeser. Ai malat maksudnya bergeser anwasatis sama dari tengah langit. Jadi kalau matahari itu sudah bergeser dari tengah langit kemana ke arah barat, maka nanti itu akan menunjukkan waktu zuhur masuk. Lah kita kan nggak bisa, mungkin sebagian kita ya, untuk mengetahui, untuk memandang matahari terus, kan begitu nggak bisa. Maka kata para ulama, kalau kita tidak bisa melihat matahari terus karena sakit mungkin ya, sakit begitu, bagaimana caranya? Bisa dengan bayangan suatu benda. Bisa memakai bayangan suatu benda. Jadi kalau kita tidak bisa untuk melihat langsung ke arah matahari karena sakit itu, maka kita bisa memakai bayangan suatu benda. Bayangan suatu benda kalau sudah bergeser atau sudah tambah dari bayangan istiwa, maka itu menunjukkan bahwasanya matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Jadi saya ulangi lagi, suatu daerah itu kadang ada bayangan istiwa, kadang tidak ada bayangan istiwa. Kadang ada bayangan istiwa, kadang tidak. Kan begitu. Bayangan istiwa itu adalah bayangan yang menunjukkan matahari itu ada di tengah langit. Kita kan nggak bisa umpamanya kita melihat matahari terus kan sakit kan. Kadang habis melihat matahari lama kita nggak bisa melihat sebentar, kemudian bisa pulih kembali, kemudian kita bisa melihat lagi. Makanya kata para ulama kita dengan bayangan. Caranya bagaimana? Caranya kita
ambil apa namanya, ambil cagak begitu, tongkat, kita ukur tongkat tersebut panjangnya berapa. Katakan kita ambil tongkatnya itu 1 meter. Kemudian kita tancapkan ke tempat itu rata. Biasanya untuk mengukur rata tanah itu kita pakai water plus. Apa ya itu ya? Biasanya tukang bangunan itu kan ada alat yang untuk bisa mengukur keseimbangan. Oh ini sudah rata, oh ini belum. Itu pakai air yang ditaruh pada suatu tempat. Itu ada. Jadi untuk mengukur kerataan rata tanah tersebut. Jadi kita ratakan sekira nanti bayangan dari tongkat ini itu terjangkau. Artinya bagaimana? Luas dari tempat yang mau kita tancapkan tongkat itu bayangannya itu terjangkau dengan bayangan begitu. Terjangkau mungkin kalau bisa kalau tongkatnya itu 1 meter umpamanya, maka tanah yang diratakan itu ya paling tidak 3 meter, 3 meter diratakan begitu. Atau kalau enggak 1 meter bisa setengah meter atau berapa senti gitu. Intinya kita contohkan yang 1 meter aja, bisa diperpendek begitu. Jadi kalau kita itu tancap sudah tanahnya itu diratakan dengan alat itu tadi, yang air yang ditaruh di alat begitu, itu biasanya alat pertukangan itu biasanya ada seperti itu. Kalau sudah rata, maka kita tancapkan tongkat tersebut. Di mana? Di tengah persis. Di tengah persis. Kalau kita sudah tancapkan di tengah persis, usahakan itu di tempat yang sekelilingnya itu tidak ada pohon. Jadi tempat-tempat yang lapang begitu, sehingga kalau dia menerima sinar matahari itu bayangannya itu nampak. Kalau sudah ditancapkan di tanah, kemudian tanahnya juga rata, maka kita kita lihat umpamanya tadi kan luasnya itu 3 meter ya, 3 meter luasnya itu. 3 meter dari dari tongkat yang ditancapkan tersebut. Ketika matahari itu muncul dari arah timur gitu kan. Ketika baru muncul itu nanti kan bayangannya itu apa? Bayangannya tersebut itu akan panjang. Bahkan bayangannya tongkat itu akan lebih panjang daripada tongkatnya sendiri, kan begitu kan? Kayak kita umpamanya kita berdiri ketika matahari baru muncul, maka bayangan kita itu akan lebih panjang daripada kita sendiri. Kita itu umpamanya 1,5 meter umpamanya, bayangan kita bisa mencapai 10 meter bisa kalau baru muncul. Kemudian semakin lama matahari itu kan semakin meninggi. Ketika semakin meninggi, bayangan itu juga akan semakin memendek. Bayangan tersebut itu akan semakin memendek. Sampai bayangan tersebut itu nyampe ujung dari tongkat tersebut, bayangan ujung dari tongkat itu nyampe kepada 3 meter tadi. 3 meter. Sampai 3 meter tersebut, tanah yang luasnya yang diratakan 3 meter dari tongkatnya, bayangan suatu benda itu ujungnya itu nyampe pada 3 meter tersebut, maka kita kita kasih garis. Kita kasih garis. Nah, kita kasih garis. Kemudian semakin meninggi matahari, semakin meninggi, maka bayangan itu akan semakin pendek. Bayangan itu akan semakin pendek. Kemudian ketika bayangan tersebut itu tidak memendek lagi,
maka kita kasih tanda di situ. Kira-kira bayangan yang tidak memendek lagi itu berapa? Kalau kita taruhlah contohnya adalah 2 cm. Kita kasih dalam buku, kita tulis panjang dari tongkat 1 meter. Panjang dari bayangan yang ketika itu tidak memendek lagi itu adalah 2 cm. Jam 11 sekian, Pak. Jam 11 sekian. Jam 11 sekian. Berarti bayangan yang tidak memendek lagi itu menandakan bahwasanya matahari itu ada di tengah langit dari pandangan orang yang memandang. Jadi saya ulangi lagi, ketika bayangan suatu benda itu tidak memendek lagi, itu menandakan bahwasanya matahari itu ada di tengah langit dari orang yang memandang. Orang yang memandang. Karena ketika saya di Jawa, ketika pada waktu itu bayangan suatu benda itu tidak memendek lagi, menunjukkan matahari itu ada di tengah langit, itu beda dengan pandangan orang yang ada di Aceh tentunya. Mereka belum mencapai bayangan tersebut. Atau pandangan dari orang yang ada di Jawa Timur. Saya ada di Jakarta. Ketika bayangan suatu benda, yaitu tongkat tadi, sudah mencapai titik terakhir dari pendek, tidak akan memendek lagi, menunjukkan bahwasanya matahari itu ada di tengah langit, saya katakan itu dari orang yang memandang. Kenapa? Karena pada waktu itu beda dengan orang yang memandang ada di pada waktu itu saya ada di Jakarta. Beda pandangannya ketika orang tersebut ada di wilayah timur. Tentunya itu beda. Begitu juga ada yang di sebelah barat, tentu beda. Begitu. Kita kasih tanda jam, ya kan? Jam, kemudian ukuran bayangan ketika matahari itu ada di tengah-tengah. Itu namanya adalah bayangan istiwa. Bayangan istiwa, makanya di sini disebut adalah apa namanya? Bayangan istiwa adalah huwa dhillul ladzi yakunu hina takunu syamsu fi wasatis sama. Jadi bayangan yang menunjukkan matahari itu ada di tengah langit. Itu namanya apa? Bayangan istiwa. Pada waktu itu apakah sudah masuk waktu zuhur? Belum. Kenapa? Karena matahari itu ada di tengah. Karena yang dinamakan waktu zuhur itu adalah bergesernya matahari meskipun sedikit dari tengah langit. Nah, berarti kalau masih di tengah langit itu belum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Ketika matahari itu bergeser dari tengah langit meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ketika bayangan tadi yang tadinya itu tidak memendek lagi, itu perlahan-lahan itu akan memanjang lagi. Nah, akan memanjang lagi. Asalnya itu 2 cm tadi kita garisin, kita tandai, itu menjadi 3 cm. Kemudian menjadi memanjang lagi 4 cm, 5 cm, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita tekankan, kita harus catat, itu adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu jam berapa, kemudian panjangnya bayangan istiwa itu berapa. Tadi kita tentukan kan 2 cm. Pas waktu itu jam 11.50, Mbak. Ketika bayangan tadi yang awalnya tidak memendek lagi, itu berangsur-angsur menjadi memanjang. Ketika memanjang itulah menandakan bahwasanya matahari itu sudah bergeser dari tengah langit yang menunjukkan waktu zuhur itu masuk. Nah, ketika bayangan itu memanjang lagi, itu dikasih jam juga. Oh, berarti ketika memanjang lagi itu sekitar 11.57.
11.57 umpamanya. Ketika istiwa itu 11.50 umpamanya. 11.50. Ketika istiwa, bayangan yang menunjukkan matahari itu ada di tengah langit, itu pukul 11.50. Dan ketika memanjang lagi, itu pukul 11.57. Oh, berarti ketika memanjang lagi, yang menunjukkan matahari itu bergeser dari tengah langit, itulah masuk waktu zuhur. Berarti waktu zuhur itu jam 11.57. Waktu istiwa itu adalah jam 11.50 umpamanya. Atau 50 berapa. Kemudian waktu zuhur masuk jam 11.57. Begitu. Caranya begitu. Kemudian itu kalau ada istiwa, kalau ada garis istiwa. Kenapa? Karena kadang bagian bumi itu tidak ada bayangan istiwa ketika matahari itu tepat ada di daerah tersebut. Kan kalau kita perhatikan ya matahari tersebut, itu selain juga dari arah timur ke barat, itu juga akan lama-kelamaan itu bergeser. Kadang ke utara, kadang ke selatan. Kadang ke utara, kadang ke selatan. Kalau tidak salah orang orang astronomi atau orang orang falak itu, orang-orang yang di situ itu mengatakan bahwasanya ke utara itu 27 derajat kurang lebih atau 23 saya lupa. Kemudian ke selatannya itu juga. Jadi kalau kita perhatikan memang begitu. Kalau kita perhatikan kadang bayangan kita itu ada di utara barat. Ketika matahari itu ada di timur selatan. Ketika matahari itu ada di timur selatan, maka bayangan suatu benda itu akan ada di barat utara. Nah, gitu kan. Kadang juga itu bayangan itu lurus ke barat. Bayangan itu ke barat kalau matahari itu ketika itu ada di timur. Jadi kalau kita belajar astronomi itu kan begitu ya. Jadi ada garis gitu, ada garis bintang, ada garis bujur gitu kan begitu. Itu untuk memudahkan aslinya, kan enggak. Jadi begitu. Jadi matahari itu selain juga itu dari timur ke barat, juga ke utara. Kayak seperti sekarang ya. Sekarang ini kan bulannya adalah bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu matahari itu timur selatan. Matahari itu timur selatan. Timur selatan. Tuh. Ada bulan-bulan tertentu gitu. Ada bulan-bulan tertentu ditentukan. Jadi timur selatan, maka bayangan suatu benda itu akan mengarah ke barat dan utara. Itu. Ke barat dan utara. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya kita mengetahui tentang waktu zuhur juga harus mengetahui posisi matahari. Kita mengetahui posisi matahari itu dengan bayangan tersebut. Jadi sekali lagi, bayangan istiwa itu adalah bayangan di mana matahari ada di tengah langit dari pandangan orang yang memandang. Kalau tidak ada bayangan istiwa gimana? Berarti tidak adanya bayangan itulah yang menjadikan dia itu waktu istiwa. Nah, berarti tidak ada bayangan tersebut, itulah waktu istiwa. Berarti kapan waktu zuhur itu masuk? Ketika muncul bayangan lagi. Karena matahari itu ketika sesuatu yang ditancapkan itu, kemudian matahari itu ada di tengah persis, itu bayangan itu tidak akan ada karena di tengah persis. Kenapa? Sebagian itu ada bayangan karena itu tidak di tengah persis.
Kan begitu kan? Kan begitu. Jadi kalau tidak ada bayangan pada suatu daerah, tidak ada istiwa maksudnya, maka tidak ada bayangan itu adalah waktu istiwa. Berarti apa? Kita catat tidak ada bayangan atau dalam kurung waktu istiwa itu jam sekian. Ketika ada bayangan lagi, berarti menunjukkan matahari itu sudah bergeser ke arah barat, menunjukkan waktu zuhur, maka itu kita tandai oh jam sekian gitu. Jadi gitu. Jadi kita tahu bahwasanya waktu zuhur itu masuk ketika bergesernya matahari. Maka cara lain kalau kita tidak mau melihat matahari itu adalah dengan bayangan suatu benda. Jadi bayangan suatu benda kalau sudah tambah dari bayangan istiwa, kalau ada bayangan istiwanya itu menunjukkan waktu zuhur sudah masuk. Kalau kita ingin melihat, berarti kalau kita ingin melihat matahari, ya kan? Bagaimana caranya? Bisa saja. Kita bawa kompas, kemudian kita tentukan arah barat dan timur. Biasanya kompas itu kan arah utara selatan ya, arah utara selatan. Maka kalau sudah ketemu arah utara selatan, kita menghadap ke utara, kita menghadap ke selatan. Maka kita arahkan tangan ini ke atas begini. Kita arahkan begini. Kalau mataharinya itu ada, kalau kita menghadap, umpamanya kita menghadap utara, kayak seperti saya itu menghadap utara begini. Karena sudah ketemu arah utara tadi, kita menghadap utara begini. Kalau mataharinya itu ada sebelah kiri tangan kita lebih jauh daripada arah kanan kita, karena kita menghadapnya kemana? Menghadapnya itu ke arah utara. Kalau mataharinya itu lebih jauh dari tangan kita daripada arah kiri, karena ketika kita memperhatikan matahari begini, itu juga di tengah ditaruh di sini kan, ditaruh di sini, itu juga matahari itu bisa dilihat dari arah kiri, bisa dilihat dari arah kanan. Bisa dilihat dari arah kanan, bisa di arah kiri. Makanya untuk menentukan bahwasanya matahari itu sudah bergeser dari tengah langit, kalau matahari dilihat dari sebelah kiri, itu lebih jauh dari arah kanan kita ini. Maka itu menandakan bahwasanya matahari itu sudah bergeser dari tengah langit. Bergeser dari tengah langit menunjukkan waktu zuhur. Bisa dipahami ya? Cara menentukan waktu sholat yang pertama adalah waktu zuhur. Dan waktu-waktu seperti ini, cara-cara seperti ini itu diajarkan oleh baginda kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Inilah yang disebut muraqabah. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tidak ada yang menghitung? Banyak orang-orang yang bisa menghitung, tapi mereka tidak memakai hitungan, karena memang cara yang benar yang diajarkan oleh syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan muraqabah, dengan cara yang telah kita ajarkan tadi. Karena ajaran-ajaran seperti ini bisa dipakai sepanjang waktu, bisa dipakai dimanapun kita berada, yang penting kita bisa mampu untuk menguasai cara ini. Dan ini tidak butuh kepada hitungan. Tidak butuh kepada hitungan. Kalau orang itu hanya berdasarkan azan, ya kalau azannya itu orang yang azan, itu thiqah, artinya dia juga tahu cara untuk memasuki, untuk tahu masuknya waktu dan keluarnya waktu. Kalau tidak, banyak kan ketika kita itu di bulan puasa, azan sana kok sudah azan dulu, di sini belakangan, jaraknya itu bisa seperempat ataupun 10 menit. Nah, bagaimana? Seperti itulah, kan kita tidak tahu mana yang benar atau tidak. Maka jalan satu-satunya adalah dengan muraqabah.
Kemudian juga kalau cara yang seperti ini itu bisa dipakai untuk di semua tempat. Katakan kita di hutan, ada di hutan, tidak mendengar suara adzan sama sekali, atau tidak di hutan lah, di perkotaan, yang perkotaan tersebut itu kebanyakan orang-orang non muslim. Bagaimana? Mendengar adzan enggak? Kalau kita patokannya hanya mendengar adzan, maka itu hanya digunakan di sebagian daerah. Kalau di situ ada muslimnya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada bagaimana? Maka cara ini, cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah relevan untuk setiap waktu, untuk setiap tempat. Begitu. Jadi cara yang pertama itu adalah mengetahui waktu zuhur, yaitu bergesernya matahari dari tengah langit ke arah barat yang ditandai dengan memanjangnya bayangan dari bayangan istiwa. Tambahnya bayangan dari waktu istiwa jika ada. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Sampai keluarnya itu kapan? Sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa. Sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa. Kalau tadi kita sepakat bahwasanya benda yang ditancapkan itu 1 meter. Maka kalau bayangan tersebut, tadi kan matahari kan dari arah timur, ya kan? Bayangan itu akan di arah barat. Kemudian kalau sudah bergeser dari tengah langit, berarti matahari kan ada di sebelah barat. Maka bayangan suatu benda itu ada di sebelah timur, kan begitu. Maka nanti semakin lama matahari itu ke arah barat, maka bayangan itu akan tambah memanjang ke arah timur karena mataharinya ada di sebelah barat. Sampai bayangan ini yang tadinya pendek kemudian memanjang lagi sampai seukuran tongkatnya, yaitu 1 meter ditambah dengan bayangan istiwa berapa? 2 cm. Kalau bayangan ini sudah mencapai 1 meter 2 cm, berarti itu habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Habis waktu zuhur dan habis waktu asar. Ditandai itu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Maka ditandai jam berapa, begitu disiapkan bukunya, begitu. Kemudian nanti matahari itu kan semakin lama semakin ke arah barat. Dan bayangan pun itu semakin panjang. Tapi di sebelah timur tongkatnya, karena matahari ada di sebelah barat. Sampai bayangan ini nyampe ke ukuran 3 meter tadi. Tadi kan disarankan tanah yang yang diratakan itu kurang lebih seukuran 3 meter kan. 3 meter. Kemudian kita jelaskan yang awal tadi bahwasanya ketika matahari itu dari timur, maka bayangan itu akan ada di sebelah barat. Sampai ketika matahari itu semakin meninggi, maka bayangan akan semakin pendek. Sampai bayangan itu menyentuh dari 3 meter tadi. Kita kan suruh nandai kan? Kita tandai. Begitu juga ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Semakin lama semakin panjang, sampai bayangan tersebut menyentuh 3 meter, tapi arah timur. Maka kita tandai. Nah, ketika kita tandai ujung dari timur, ujung dari barat, maka kita garis. Oh, itu adalah menunjukkan arah timur dan barat. Nah, ya kan? Selain juga kita mengetahui dengan cara ini masuknya waktu, kita juga tahu arah barat dan timur dari sinar matahari melalui bayangan suatu benda. Itu melalui bayangan suatu benda.
Faida sara asy-syakhisu mithla syakhis, ketika bayangan suatu benda yang ditegakkan tadi, mithla syakhis, seperti bendanya, zaidan ala dzil istiwa, ditambah bayangan istiwa, faqad intaha waktu zuhri, maka telah benar-benar habis waktu zuhur, wa dakhala waqtul asri, dan masuk waktu asar. Langsung itu waktu asar itu masuk ketika waktu zuhur itu habis. Wa dhillul istiwa'i, bayangan istiwa, huwa dhillu, yaitu bayangan alladzi yakunu, yang hina takunu syamsu, ketika matahari itu berada fi wasatis samai, di tengah langit. Itu adalah bayangan istiwa. Paham ya kira-kira? Untuk mengetahui waktu zuhur dan waktu asar tentunya, karena langsung ini kan. Kemudian wa ammas sholatus tsaniyatu, sedangkan waktu sholat yang kedua, wa ammas sholatus tsaniyatu, sedangkan sholat yang kedua, faya sholatul asri, yaitu sholat asar. Wa yadkhulu, dan masuk waktu sholat asar, min ba'di waktu zuhri, setelah habisnya waktu zuhur, bila fasilin, tanpa ada jeda, langsung bainahuma, di antara keduanya. Wayam tadu, dan memanjang waktu tersebut, ila maghibi kamili kursyis samsi, sampai tenggelamnya keseluruhan bulatan matahari. Jadi yang kedua adalah mengetahui waktu asar. Waktu asar kapan mulainya? Berarti setelah habisnya waktu zuhur. Waktu zuhur tadi habisnya adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa. Maka itu waktu zuhur habis, menandakan masuk waktu asar. Berarti bagaimana? Bolehkah kita sholat pada waktu itu? Boleh. Karena sudah masuk waktu asar. Meskipun di tempat lain atau daerah tersebut belum adzan umpamanya. Atau atau sebaliknya sudah adzan tapi tapi belum nyampe pada waktu yang telah ditentukan. Apakah boleh? Berarti tidak boleh. Tidak boleh sholat meskipun di situ sudah adzan umpamanya. Karena yang dianggap itu adalah cara-cara seperti ini. Jadi sholat yang kedua, sholat asar, itu waktunya adalah ketika selesainya habisnya waktu zuhur, langsung tanpa jeda. Maka itu datang waktu asar. Ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa, maka itu masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya keseluruhan bulatan matahari. Jadi kalau kita menghadap ke barat, ke arah barat, kemudian di situ di tempat matahari tenggelam, kalau bulatannya itu sudah tenggelam keseluruhannya, bulatannya, meskipun masih ada ini, biasanya kan kayak masih ada sorot begitu kan, tapi bulatannya itu benar-benar sudah tenggelam, maka itu menandakan waktu asar habis. Itu menandakan waktu asar habis, berarti masuk waktu maghrib. Jadi waktu asar itu dimulai dari habisnya waktu zuhur tanpa jeda, yaitu sampainya bayangan suatu benda, samanya bayangan suatu benda dengan bendanya, ditambah bayangan istiwa, waktu asar mulai dari situ sampai tenggelamnya keseluruhan bulatan matahari. Keseluruhan bulatan matahari. Kalau umpamanya mataharinya itu masih sisa sedikit begitu, seukuran jari dari orang yang memandang, bagaimana? Ya berarti belum habis waktu asar, belum habis waktu asar, sampai benar-benar tenggelam semuanya, sampai benar-benar tenggelam keseluruhan bulatan matahari. Dan ketika kita itu melihat bayangan suatu benda, tadi kan waktu asar itu masuk ketika
waktu zuhur itu habis. Atau ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya dan ditambah waktu istiwa. Ketika itu kita kita tandai, kita tulis jam berapa itu, jam 3 umpamanya, atau jam 2 lebih 55. Oh, berarti asarnya masuk jam 2.55. Berarti waktu zuhur itu habis jam 2.55. Sampai matahari bulatannya keseluruhannya itu tenggelam. Pada waktu itu jam berapa? Kita tandai. Kita tulis, oh ternyata jam 6 kurang 5 menit umpamanya. Umpamanya jam 6 kurang 5 menit. Maka waktu maghrib atau waktu asar habis jam 5,55 atau kurang 5 menit jam 6. Waktu maghrib masuk tanpa jeda langsung, yaitu jam 5,55 atau jam 6 kurang 5 menit. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi. Ini relevan, bisa dipakai pada semua waktu, semua masa, dan semua tempat. Ingat, seperti itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Semoga ini adalah menjadi perantara kita itu menjadi orang yang mengerti tentang ilmu agama. Sekali lagi, amal perbuatan kalau tidak didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya sedikit. Meskipun apa yang ia kerjakan kelihatannya itu banyak, tapi hasilnya sedikit. Tapi kalau sebaliknya, kalau amal perbuatan yang baik itu disertai dengan ilmu agama, maka hasilnya banyak. Artinya ketika kita meninggal, kita akan mendapati hasil yang telah kita jalankan ketika di dunia kalau memenuhi persyaratan, syarat rukun dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya berkaitan dengan kajian kita, materi kita sore hari ini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jelas ya kira-kira para jamaah sekalian, supaya dipraktekkan nanti praktek. Ini adalah cara-cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Kalau masjid-masjid dulu itu kan biasanya di depannya itu kan ada namanya kalau di sini mungkin gencet, kalau di daerah saya itu namanya gencet. Jadi tempat untuk memurokobah bayangan matahari biasanya. Tapi lama kelamaan punah, tidak ada sekarang. Padahal itu adalah yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat seperti itu. Orang-orang dahulu mengajarkan seperti itu. Izin bertanya Ustadz, saat terbenamnya matahari biasanya disertai cahaya yang menyinari di atasnya. Itu gimana Ustadz? Iya, kalau bulatan matahari itu sudah tenggelam, benar-benar tenggelam, yakin, dan masih ada sinar di atasnya, maka itu sudah menunjukkan waktu maghrib sudah datang dan waktu asar sudah habis. Artinya kalau kita sholat, berarti sholat maghrib itu ya sudah masuk waktunya. Kalau kita berbuka puasa berarti diperbolehkan pada waktu itu. Karena apa? Karena ukurannya sampai bulatan mataharinya. Sampai bulatan matahari. Itu. Ya. Jika dia tidak tahu menentukan jadwal sholat bagaimana? Tidak tahu menentukan, gimana, kurang paham saya ini. Tidak tahu menentukan jadwal sholat. Tidak tahu waktu sholat apa jadwal sholat? Ya, Ustaz. Tidak tahu waktu sholat, maksudnya. Kalau dia tidak
tahu waktu sholat saja. Kebetulan di situ dia sholat masuk waktu, kata para ulama itu tidak sah. Nah, kenapa? Karena dia sholatnya itu ngawur. Gitu. Katanya, kata para ulama, kalau dia sholat dan tidak mengetahui waktu, yang penting saya sholat entah masuk waktu atau tidak, tanpa didasari dengan ilmu, maka kata para ulama, meskipun bertepatan ketika itu masuk waktu, maka itu katanya tidak sah. Dan itu tidak sulit gitu loh. Tidak sulit untuk menentukan waktu itu. Kalau kita para jamaah sekalian supaya kita supaya kita tidak sulit, saya perhatikan ya kalender-kalender yang dibuat oleh pondok-pondok, terutama saya itu punya pondok. Di situ ada waktu-waktu sholat. Saya beberapa kali muraqabah, waktu maghrib, ternyata yang di kalender itu sudah dilebihkan. Artinya apa? Katakanlah di kalender tersebut, tapi ini harus dipraktekkan juga oleh jamaah. Jangan jangan tidak dipraktekkan. Jadi kalau umpamanya ya para jamaah sekalian, supaya tidak terlalu sulit begitu, saya sering mempraktekkan. Taruhlah kalau di kalender itu tertulis apa? Jam maghribnya itu jam 6. Ternyata kalau saya muraqabah itu sering sekali itu jam 5,55 itu sudah masuk waktu maghrib. Tapi tidak semua kalender seperti itu. Ternyata di muraqabahnya jam 5,55 itu sudah maghrib. Berarti apa? Jam 6 itu sudah mantap bahwasanya di situ itu sesuai. Saya berulang kali mempraktekkan seperti itu. Begitu juga ketika imsak subuh. Biasanya imsak subuh itu malah dikurangi gitu. Imsak. Jadi kalau umpamanya kan nanti kita jelaskan bahwasanya waktu isya itu dari tenggelamnya mega merah sampai terbit fajar shadiq. Ternyata terbit fajar shadiq itu kalau katakan di kita muraqabah, matahari itu terbitnya itu jam 4.30. Maka sebelum itu kan ada waktu imsak, biasanya istilahnya orang puasa itu. Jam berapa di situ imsaknya? Umpamanya jam 4:25. Ternyata kalau di kalender itu sebelumnya jam 4,20. Biasanya begitu. Tapi kalau waktu subuhnya itu ditambah. Kalau terbit fajar shadiqnya itu jam 4.30, maka di kalender itu, kalau di tempat saya, tapi tidak semua begitu. Nah, terbit fajarnya karena muraqabah itu jam 4.30, maka di kalender itu jam 4.35. Biasanya begitu. Jadi bisa kalau seperti itu. Kalau kita berpatokan kalender dan itu sudah kita coba uji, ternyata di situ sesuai bahkan dilebihkan, maka bisa kita pakai itu. Tapi harus dipraktekkan juga gitu para jamaah. Gitu. Itu cara untuk mengetahui waktu. Banyak caranya. Intinya bukan ngawur gitu loh. Bukan ngawur, harus tahu, benar-benar tahu. Ya, sama-sama. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.